Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmali sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjamin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat wa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtighu wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Kasyifatus Saja, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salawat dan salam tak lupa mari kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memulai kajian kita, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah tabarrukan biha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadirin para mustami'in sekalian, kita melanjutkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya kita sempat membaca atau mengkaji bersama-sama hadis man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dalikal kitab. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku di dalam sebuah kitab, maka tidak henti-hentinya para malaikat bersolawat untuknya selama namaku masih ada di kitab itu. Kemudian dikomentari oleh Syekh Abdul Mu'ti. Waqala, dan berkata Abdul Mu'ti, siapa Syekh Abdul Mu'ti bin Salim ya, As-Samlawiyuh, fi makna hadal hadis, di dalam makna hadis ini, ai maksudnya yakni man katabas salata wa shalla au qara'a as-salata, man barang siapa kataba yang menulis man as-salata akan salawat wa shalla, dan dia juga bersolawat man au qara'a, atau membaca man as-salata akan salawat ya, al-marsumata, yang ditulis fi ta'lifin, di dalam penyusunan karya ya, fi ta'lifin hafilin, di dalam penyusunan sebuah karya, au risalatin, atau undangan perayaan, atau surat ya, atau surat undangan perayaan. Lam tazalil malaikatuh, maka tak henti-hentinya malaikat tada'u, mendoakan malaikat lahu kepada man bil barakatih, dengan barakah, au tastaghfiru lahu, atau memintakan istighfar malaikat lahu bagi man. Jadi artinya barang siapa yang menulis di dalam sebuah buku al-marsumata yang ditulis, kemudian dia juga membaca sholawat, qara'a as-sholata fi ta'lifin hafilin, di dalam sebuah penyusunan karya, au risalatin, atau ia menulis di sebuah surat, maka tak henti-hentinya malaikat itu mendoakan dengan keberkahan atau memintakan istighfar. Jadi dua ini poinnya ketika kita menulis sesuatu, maka jangan lupa untuk menulis sholawat ya. Menulis tersebut, menulis
buku ya, atau seperti kita biasa ya, saat sekolah, saat di madrasah ataupun di pesantren, ketika kita ingin memulai pada lembaran pertama, jangan lupa untuk menulis basmalah dan menulis sholawat, karena selama tulisan tersebut masih tetap pada buku itu, maka malaikat tak henti-hentinya memintakan doa, keberkahan, dan juga memintakan istighfar kepadanya. Khatimun Nabiyyin. Jadi melanjutkan sebelumnya, Nabi Muhammad itu adalah pemungkas para nabi bi fathit ta'i wa kasriha, dengan lafadz khotimun yang dibaca fathah huruf taknya ya, khotam ya, dibaca fathah taknya, dan bisa juga dibaca kasroh, berarti khotimin nabi ya. Berarti khotimin nabi ya, bisa dibaca khotim ya. Jadi kalau dibaca khotim, nah ini makanya di sini ada dua harokat di situ ya. Wal kasru asyharu, sedangkan kalimat khotam atau khotim ini saat dibaca kasroh itu lebih masyhur ya, lebih terkenal ya. Ai yakni tabi'ihim kama fil misbah, maksudnya adalah pemberi cap ya, pemberi cap kenabian ya, kepada para nabi ya, pemberi cap kenabian kepada para nabi kama fil misbahi, sebagaimana di dalam kitab Al-Misbah. Fala nabiyya ba'dahu, fala nabiyya, maka tidak ada nabi ba'dahu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa akhiruhum fil wujudi, fahuwa, karena Nabi Muhammad, adapun nabi, maka Nabi Muhammad akhiruhum adalah akhirnya para nabi fil wujudi, di dalam perwujudannya, bi'tibar jismihi, dengan pertimbangan jasad kasar beliau, fil khariji, di dalam realita. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Wa alihi, dan juga memintakan sholawat dan salam untuk para keluarga beliau Nabi Muhammad. Wahum jami'u ummatil ijabah, wahum, dan mereka itu ya, ahlun itu adalah jami'u ummatil ijabah, semua umat yang berhak dikabulkan doanya. Li khabari alu Muhammadin kullu taqiyin, karena berdasarkan hadis ya, alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad itu, kullu taqiyin, adalah setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang bertakwa maka ia termasuk kepada keluarga Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang ada di alu Muhammadin kullu taqiyin. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu adalah setiap orang yang bertakwa. Akhrajahu Tabrani ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Ini di dalam kitab ini Jami'us Shaghir ya. Wa huwa al-ansabu bi maqamid du'a. Pengertian ini adalah yang paling sesuai dengan kedudukan doa. Jadi pengertian yang disebut di atas itu bahwa keluarga Nabi Muhammad itu adalah seluruh umat Nabi Muhammad yang dikabulkan doanya adalah al-ansabu, yakni adalah sesuai ya, bimaqamid doa, dengan kedudukan doa, walau asina ya, walaupun mereka sebagai pelaku maksiat. Jadi di dalam makom doa, kalau sudah ahli maksiat atau bermaksiat maka tidak termasuk dalam kata taqiyin, orang bertakwa. Nah, maka ketika memang makom doa meskipun ia bermaksiat, ini termasuk dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka ya, ahwaju ila du'ai, lebih membutuhkan kepada dikabulkannya doa min ghairihim, daripada selain mereka. Wa amma fi maqamiz zakati, adapun di dalam kedudukan zakat, fal muradu bil alih, maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi, hum, mereka adalah Banu Hashimin, para
anak keturunan Hashim, wa banul Muthallibi, dan Banu Muthalib. Di kedudukan zakat. Kita lanjut. Tambihun, peringatan. Aslu alih ahlun. Jadi asal dari kata ali Muhammadin alihi, ya kita ambil alinya saja karena itu dimudhafkan pada hak domir, ya. Alihi, ya. Alun, ya. Alun ini adalah asalnya ahlun. Kulibatil ha'u, maka kemudian dirubah bentuk haknya, ya. Diganti bentuk haknya hamzatan menjadi hamzah. Nah, ini hak yang ini diganti menjadi hamzah. Liqalbiha alifan, ya. Karena bentuknya berubah huruf menjadi alif, ya. Jadi asal kalimat alun adalah ahlun. Huruf ha dirubah bentuk menjadi hamzah karena sebagai perantara bagi berubah bentuknya huruf ha menjadi alif. Saya ulangi lagi, karena sebagai perantara. Kenapa ini harus diganti alif? Karena sebagai perantara berubahnya bentuk huruf ha menjadi alif. Summa kulibatil hamzatu alifan. Kemudian summa kemudian kulibat diganti al hamzatu hamzah alifan akan alif lisukuniha. Karena alif yang diganti di sini ini kan ahlun. Kemudian diganti menjadi ini hamzah, ini alif. Karena ini sukun, ya, maka ini diganti hamzah, ya. Kulibatil hamzatu alifan. Oh, ini yang ini diganti menjadi alif. Li suku, sorry. Yang ini, ya. Bukan yang pertama. Maka diganti alif li sukuniha wa fitahi ma qablahu. Nah, di sini ada sukun, sedangkan sebelumnya ada harokat fathah. Sebabnya ini diganti, ya, menjadi hamzah lagi, ya, menjadi ha, dari ha menjadi alif, kemudian dijadi hamzah, dan di sini ada sukun, sebelumnya sukunnya ada harokat fathah, ya. Maka diganti kulibatil hamzatu alifan li sukuniha. Hamzah tadi itu diganti dengan alif. Nah, ini hamzah, ya, ini hamzah. Ini hamzah, bukan alif. Li sukuniha karena sukun, wa fitahi ma qablaha, dan karena sebelumnya ada harokat fathah. Hadza madzhab Sibawayh. Ini merupakan pendapat Imam Sibawayh. Wa qala, dan berkata Al-Kisai. Sebentar saya naikkan dulu. Wa qala, dan berkata Al-Kisai. Imam Al-Kisai asluhu awalun. Menurut Imam Al-Kisai asalnya ahlun itu adalah awalun. Ala wazni jamalin, atas wazan jamalun. Taharrakatil waw, yaitu wawunya berharokat, awalun, ya, awalun. Huruf waw berharokat. Waftatah wamfataha ma qablaha, dan kemudian berharokat fathah huruf sebelumnya, ya, ini harokat fathah dan sebelumnya berharokat fathah. Kulibat alifan, maka waw tersebut harus diganti dengan alif. Ini menjadi alif, diubah menjadi bentuk huruf alif. Ini menurut Imam Al-Kisai, bukan ahlun. Jadi menurut Imam Sibawayh itu adalah ahlun, tapi menurut Imam Al-Kisai itu adalah ini bukan ahlun, asalnya alun, ahlun, ya, betul, ahlun, ya. Kemudian menurut Imam Al-Kisai adalah awalun. Semuanya ini hak yang tengah ini diganti, kemudian jadilah alun, jadi alun. Oke, baik, kita lanjut.
wa sahbihi, dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada para sahabat beliau. Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin nabi ba'dar risalati, wa huwa yaitu adalah sahabat itu siapa? Man adalah orang ijtama'ah yang pernah berkumpul, mukminan kemudian beriman kepada Nabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad ba'dar risalati, setelah Nabi Muhammad menjadi rasul, walau qablal amri bid-da'wati, walaupun sebelum ada perintah untuk berdakwah atau mengajak beriman di saat Nabi masih hidup, fi hali hayatihi, di saat Nabi masih hidup. Karena dakwah Nabi Muhammad itu ada dakwah sir, ada dakwah jahr. Ijtima'an ini dengan berkumpul, muta'arifan yang saling mengenal, bi ayyakuna fil ardi, dengan sekiranya keadaan berkumpulnya itu di bumi, walau fi dzulmatin au kana a'ma, walaupun dalam keadaan gelap atau kegelapan, au kana a'ma, atau keadaan orang tersebut adalah buta. Jadi yang dimaksud sahabat itu adalah orang yang pernah berkumpul bersama Nabi Muhammad kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad, maka tidak dinamakan sahabat. Dan hal tersebut juga setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Kondisi hal seperti ini walau qoblal amri bid-da'wati, setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul, Nabi Muhammad itu berdakwah secara sir. Saat secara sir itu pun ya, jika memang sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad dakwahnya sir, itu dinamakan sahabat. Fi hali hayatihi, saat dalam kondisi Nabi Muhammad masih hidup, ijtima'an muta'arifan, berkumpulnya itu saling mengenal, bi ayyakuna fil ardi, dan masih berada di muka bumi ini, walau fi dzulmatin, walaupun di dalam kondisi gelap, au kana a'ma, ataupun orang tersebut yang akan dianggap sebagai sahabat itu adalah orangnya buta, wa illam yash'ur bihi, meskipun ia tidak merasakan dengan ciri fisik Nabi Muhammad SAW, namanya orang buta, tapi tetap dinamakan sahabat. Au kana ghairu mumayyizin, ataupun orang tersebut belum belum tamyiz. Ya, jadi tanda tamyiz itu bisa makan sendiri, cebok sendiri, ya, bisa kanan dan kiri, ya, arah kanan dan kiri. Ya. Aumaron ahaduhuma alal akhiri, atau sebagai orang yang melintas, aumaron, atau sebagai orang yang lewat atau orang yang melintas, ahaduhuma alal akhir, melintas sekejap salah satu dari keduanya, dari keduanya itu dari orang yang dimaksud dan Nabi Muhammad. Orang lewat, ya, tidak berkumpul lama, ya, tapi saling mengenal, lalu lewat orang tersebut, itu juga dinamakan sahabat, walau naiman, ya, walaupun dalam keadaan tertidur, ya. Aulam yajtami bihi lakin ra'an nabiyya, aulam yajtami bihi, atau ia tidak berkumpul sama sekali dengan Nabi Muhammad, lakin ra'an nabi, akan tapi ia melihat Nabi. Awra'an nabiyyu walau ma'a bu'dil masafati walau sa'atan wahidatan. Awra'ahu, atau melihat orang atau melihat akan orang an-nabiyyu, siapa Nabi, walau ma'a bu'dil masafati, walaupun disertai dengan jaraknya jauh, dilihat, ya, orang tersebut pernah dilihat oleh Nabi Muhammad, jaraknya jauh, walau sa'atan wahidatan, walaupun hanya sesaat, ya, itu juga dinamakan sahabat. Bi khilafit tabi'i ma'as sahabiyyi, ya, berbeda halnya dengan pengikut para sahabat, pengikut ma'as sahabi, ya, pengikut para sahabat terhadap sahabat Nabi.
ada sahabat, ya, sahabat itu langsung disebutkan seperti kriteria di atas. Tetapi ini tabi ini adalah pengikut daripada sahabat Nabi Muhammad. Fala tathbutu tabi'iyatu illa bitulil ijtima' ma'hu urfan 'alal as-sahih. Fala tathbutu, maka tidak dapat ditetapkan, ya, at-tabi'iyatu sebagai tabi'in atau pengikut sahabat, illa bitulil ijtima' ma'hu, kecuali dengan lama berkumpul bersama sahabat, urfan secara keumuman, 'alal as-sahih, berdasarkan pendapat yang paling sahih inda ahlil usuli wal fiqhi aidan, ya. Menurut hal tersebut juga menurut para ahli usul fikih, ahli fikih usul, ahli usul dan para ahli fikih juga. Jadi kalau tabi'in ini berbeda, orang yang mengikut pada sahabat. Itu pun ada syaratnya, bitulil mukti, bitulil ijtima' ma'hu, harus lama masanya, ya. Seberapa lama? Urfan, menurut kebiasaan, ya. Ya sering makan bersama, ya sering sholat bersama, interaksi sering, ya, bersama sahabat, maka itu dinamakan tabi'in. Wala yakfi, dan tidak cukup mujarradul liqa, dan tidak mencukupi sekedar bertemu saja itu tidak dinamakan tabi'. Bi khilafi liqa'i sahabi ma'an nabiyyi, berbeda halnya dengan pertemuan, ya. Berbeda halnya liqa'i sahabi dengan pertemuannya sahabat ma'an nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ijtima'a bihi yu'athiru minan nuril qalbiyyi. Kenapa dibedakan antara sahabat dalam bertemunya itu? Bertemu dengan Nabi Muhammad meskipun sesaat itu dinamakan sahabat, tetapi kalau orang yang mengikuti para sahabat itu dinamakan tabi'in, itu pun harus lama waktunya. Berbeda dengan sahabat, langsung dicap sebagai sahabat Nabi Muhammad. Kenapa? Li'annal ijtima'a bihi, karena berkumpul bihi dengan Nabi Muhammad, yu'athiru, akan memberikan bekas atau memberi pengaruh, minan nuril qalbiyyi, berupa cahaya hati, ya, ad'afa ma, ya, berupa cahaya hati dengan sangat berlipat gandanya sesuatu, ya. Yu'athiruhul ijtima'u tawilu bisuhabi wa ghairihi, yang memberi pengaruh terhadap cahaya itu, al ijtima'u tawilu, oleh lamanya berkumpul dengan sahabat, wa ghairihi, dan lamanya. Jadi berbeda dengan halnya pertemuan sahabat terhadap Nabi, atau sebaliknya, karena sesungguhnya berkumpul dengan beliau, dengan Nabi Muhammad, memberi pengaruh berupa cahaya hati dengan sangat berlipat ganda, dengan berlipat gandanya sesuatu yang memberi pengaruh terhadap cahaya itu, oleh lamanya berkumpul dengan sahabat dan selainnya. Jadi karena apa? Ada cahaya yang ditimbulkan dari perkumpulan antara sahabat, pertemuan antara sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin qala Ahmad bin Muhammadin As-Suhaimi at-tabi'i huwa man laqiya sahabiyya walau qalilan wa illam yasma' minhu. Tetapi menurut lakin, akan tetapi, qala berpendapat Ahmad, siapa Syekh Ahmad, ya, bin Muhammad As-Suhaimi, ya, disebut Syekh As-Suhaimi, berkata, at-tabi'iyyu itu, tabi'in itu adalah huwa, adalah man, orang, laqiyah, yang bertemu orang tersebut, as-sahabiyah, akan sahabat, walau qalilan, walaupun sebentar, wa illam yasma' minhu, meskipun ia tidak mendengar dari sahabat itu tentang apapun. Jadi hanya sekedar berkumpul, tidak mendengarkan tentang sirah Nabi, bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad, hanya sekedar bertemu sebentar, itu juga termasuk tabi'in menurut siapa? Syekh Suhaimi. Kemudian summa'lam
annal khulafa al-arba'ata suma'lam, kemudian i'lam, ketahuilah annal khulafa'ah al-arba'ata, bahwa para khulafa'ur rasyidin, ya, khulafa al-arba' fil fadli, yang berjumlah 4, di dalam keutamaan, ala hasabi tartibihim, ditentukan, ya, atas urutannya. Di dalam hal keutamaan ditentukan berdasarkan urutan mereka, urutan khulafaul arba'ah fil khilafati, di dalam kekhalifahan. Inda ahli sunnati, menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Fa afdaluhum Abu Bakrin, maka yang paling afdal daripada khulafa yang 4, Abu Bakrin adalah Abu Bakar. Wasmuhu Abdullah, dan nama Abu Bakar itu sendiri adalah Abdullah. Summa Umar, kemudian Sayyidina Umar. Summa Utsman, kemudian Sayyidina Utsman. Summa Aliun, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai anhum, atas mereka. Wa yadullu lidzalika hadits Ibnu Umar, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, falam yanhana. Wa yadullu, dan hal yang menunjukkan, lidzalika, atas keutamaan hadis Ibnu Umar, yaitu hadisnya Ibnu Umar. Kunna, ya, kami pernah, hadis dari Sayyidina Umar, kami pernah, di sini kunna, ya, kunna naqulu, ya benar, kami pernah berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan. Kunna, ada kami semuanya, naqulu, kami, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah yasma'u, mendengarkan. Khairu hadhil ummati, ya, orang terbaik umat ini, ba'da nabiyha, setelah nabinya Abu Bakrin adalah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Aliun, falam yanhana. Lalu Nabi tidak melarang kami mengatakan itu. Jadi urutan-urutan dari para sahabat dalam keutamaannya adalah sesuai hadis yang ada di dalam kitab ini, yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi kami ini berkata, dan di situ ada Rasulullah mendengarkan. Apa isi hadis tersebut? Ya, sebaik umat ini ba'da nabiha, setelah nabinya umat, yaitu setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Wa yalihim fil afdaliyati as-sittatul baqiyatu, dan mengiringi him, akan khulafa'ur rasyidin, ya, fil afdaliyati, di dalam keutamaan, as-sittatul baqiyatu, yaitu 6 setelahnya. Siapa? Wahum, adapun as-sittah, Talhah. Di sini adalah Sayyidina Talhah, wa Zubair, Sayyidina Zubair, wa Abdurrahman, dan Sayyidina Abdurrahman, wa Sa'dun, dan Sayyidina Sa'ad, wa Sa'id, dan Sayyidina Sa'id, wa Amir. Walam yarid nasun bin nafawuti ba'dihim, walam yarid, dan tidak pernah datang, nasun, satu nas pun, bitafawuti ba'dihim, mengenai selisih tingkatan, bitafawuti, mengenai selisih sebagian dari yang 7, ala ba'din, atas sebagian yang lain, fil afdaliyati, di dalam tingkatan keutamaan. Fala naqulu bihi,
maka kami tidak akan mengomentari mengenai hal ini. Amma man ijtama'a bil anbiya qablahu sallallahu alaihi wasallam fa yuqal lahum hawariyuna. Amma man, adapun orang ijtama'a yang pernah berkumpul bil anbiya'i dengan para nabi qablahu sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad, fayuqalu, maka disebut lahum untuk mereka hawariyuna, adalah sebagai hawariyun, yaitu para penolong. Ajma'ina, adapun lafaz ajma'in taukidun, lafaz ajma'in yang merupakan kalimat penguat, ya, kalimat penguat di alihi, untuk kalimat alihi wa sahbihi dan kalimat sahabah. Jadi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, semuanya, ya. Tambihun, peringatan, ya. Qala Ibnu Malik, telah berkata Syekh Muhammad Al-Andalusi, amma ajma'u wa tawabi'uhu fa ma'arifun bil alamiyatil jinsiyyati. Ini tentang ilmu nahwu ini. Adapun lafaz ajma'u, wa tawabi'uhu, dan tawabi'nya atau lafaz yang semakna dengannya, ya, dan mengikuti ketentuannya, fa ma'arifun, adalah kalimat-kalimat isim ma'rifat sebab alamiah al-jinsiyah, atau sebab merupakan nama bagi jenis tertentu. Wa amman nafsu wal ainu wa kullu fa ma'arifun bi idhafatiha li dhamiril muakkadi. Amman nafsu, adapun lafaz nafsu, ini sama-sama taukid, ya. Wal ainu, dan ain. Kemudian kullun fa ma'arifun, maka menjadi kalimat-kalimat ma'rifat bi idhafatiha, disebabkan teridhafahkan, ya, kepada dhamir muakkad. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.